Baiklah, pada saat ini kami akan menjelaskan tentang PT Asia Paper Mills. Di bab 1 ada isu utama, yaitu mengenai kebangkrutan PT Asia Paper Mills. Alasannya karena PT Asia Paper Mills tidak dapat membayar utang-utang mereka kepada kreditor. Rumusan masalahnya faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi atau menyebabkan kebangkrutan. Tujuannya untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kebangkrutan Asia Paper Mills. Manfaatnya menjadi bahan untuk penyusunan rencana analisis kasus berikutnya. Yang kedua, bisa mengetahui perkembangan dan proses dari peningkatan kasus. Yang ketiga, sebagai sumber informasi. Profil perusahaannya yaitu Asia Paper Mills berada di Banten. Pada tahun 2001 didirikan dan pada tahun 2006 mulai memproduksi. Visi dari Paper Mills yaitu menjadi yang terbaik di industri kertas secara kualitas dan komitmen dalam membangun kebersamaan. Misinya meningkatkan taraf hidup dan kemampuan dengan kebersamaan di dalam kerjasama yang adil dan sejahtera untuk seluruh pemilik, pekerja, pelanggan, pemasok, dan lingkungan sekitar. Untuk proses bisnisnya yaitu mulai dari pembuatan pulp kertas hingga menjadi kertas, mulai dari kayu yang didiamkan selama beberapa bulan, kemudian dibuang kulitnya, selanjutnya dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam mesin digester. Selanjutnya untuk pembuatan kertas yaitu pulp dimasukkan ke stock preparation, lalu dibersihkan, lalu masuk ke headbox, lanjutnya ke press part, selanjutnya ke dryer hingga kadar 6%. Untuk histori resikonya yaitu pada Januari 2017 Bank Mandiri mengajukan PKPU kepada Asia Paper Mills. 15 Februari 2017 PT Asia Paper Mills diputuskan dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang. Pada 20 Juli 2017 para kreditor menolak proposal perdamaian yang diajukan. Pada 24 Juli 2017 putusan pilot kepada Asia Paper Mills. Untuk analisis SWOT-nya yaitu di strengths-nya, Asia Paper Mills merupakan perusahaan yang memproduksi kraft liner dan corrugating medium yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan kemasan karton box. Untuk weakness-nya yaitu mereka tidak mampu mengatur keuangan dengan baik sehingga perusahaan ini tidak bisa melaksanakan kewajiban dengan baik, yaitu membayar utang kepada kreditor. Untuk opportunity-nya yaitu saat akan meminjam, para investor memberikan dana yang mereka butuhkan. Untuk trade-nya, banyak perusahaan yang berdiri di bidang pulp and paper sehingga banyak pesaing juga. Untuk bab 3-nya yaitu kajian dan literatur, kita sudah mengetahui konsepnya yaitu 6 konsep untuk risiko internal dan risiko faktor eksternal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi dari bab 4. Saya akan membahas tentang identifikasi sumber risiko. Yang pertama itu ada internal dan yang kedua itu ada eksternal. Saya akan membahas tentang internal terlebih dahulu. Risiko keuangan yaitu tidak mampu membayar utang, risiko operasional, keterlambatan produksi, risiko teknologi, kurang memadainya mesin produksi yang dapat membantu mempercepat proses produksi, risiko proyek, keterlambatan pengiriman barang, risiko etika, kegiatan CSR yang tidak dijalankan karena utang perusahaan yang tak mampu dibayarkan, dan yang terakhir risiko kesehatan dan keselamatan, terjadi kecelakaan kerja saat melakukan kegiatan operasional. Yang berikut saya akan membahas tentang sumber risiko eksternal. Yang pertama ada risiko ekonomi, pengurangan tenaga kerja, risiko lingkungan, kebakaran hutan, risiko politik, adanya laporan dari warga terkait kebakaran lahan kepada aktivis lingkungan, risiko hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil alih lahan, risiko pasar, kalah saing dengan perusahaan lainnya, dan yang terakhir risiko sosial, terganggunya kesehatan warga sekitar karena polusi dari pabrik. Yang berikut ada pengukuran level risiko sama dengan probabilitas kali dampak. Yang pertama itu risiko keuangan sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Risiko operasional sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20.
Yang ketiga, risiko teknologi sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Dan yang terakhir, risiko lingkungan sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang pemetaan risiko yang terjadi pada perusahaan ini. Yang pertama, risiko keuangan, di mana risiko ini berada pada level berwarna merah karena dampak yang diberikan yang sangat signifikan dan hampir pasti terjadi. Yang kedua itu ada risiko operasional, juga berwarna pada level berwarna merah, yang memberikan dampak yang sangat signifikan dan kadang terjadi. Dan yang ketiga itu ada risiko teknologi, berada di level berwarna orange, risiko dampak yang memberikan signifikan dan kadang terjadi. Dan yang keempat itu risiko lingkungan, berada pada level berwarna kuning, di mana risiko ini memberikan dampak yang sangat signifikan tetapi jarang terjadi. Di sini ada level risiko atau peringkat risiko. Jadi level risiko ketika sangat tinggi itu berada di nomor 5. Besaran risiko itu 20 sampai 25 dan warna merah. Tinggi itu levelnya 4, besaran risiko itu 16 sampai 19, berwarna orange. Sedang itu berada pada nomor 3, di mana besaran risiko 12 sampai 15 itu berwarna kuning. Rendah itu berada pada nomor 2, besaran risiko 6 sampai 11, warnanya hijau. Sangat rendah berada pada nomor 1, besaran risiko 1 sampai 5, berwarna biru. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan evaluasi risiko, di mana prioritas risiko yang dimitigasi. Yang pertama itu risiko keuangan pada tingkat angka 25. Angka 25 ini didapat dari skor sangat signifikan 5 dan hampir sering terjadi 5. Hal tersebut didasarkan pada ketidakmampuan PT Asia Paper Mill membayar hutang yang ditagihkan dari 32 kreditur konkuren dengan nilai mencapai 426,43 miliar. Lalu selanjutnya ada risiko operasional yang ada pada tingkat angka 20. 20 ini didapat dari skor kadang terjadi 4 dan sangat signifikan 5. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa PT Asia Paper Mill mengalami keterlambatan produksi karena keterbatasan bahan baku akibat kebakaran hutan. Selanjutnya ada resiko teknologi pada angka 16. Angka 16 ini didapat dari skor kadang terjadi yaitu 4 dan signifikan 4. Hal tersebut didasarkan kurang memadainya mesin produksi yang sangat membantu mempercepat proses produksi. Dan yang terakhir yaitu resiko lingkungan pada angka 15. Angka 15 didapat dari skor kadang terjadi 3 dan sangat signifikan 5. Hal tersebut dikarenakan PT Asia Paper Mill mengalami kebakaran. Untuk perlakuan resiko, yang pertama itu resiko keuangan. Cara mengatasi resiko keuangan ini dengan sistem audit yang jelas, sehingga laporan keuangan, pemasukan dan pengeluaran bisa menjadi dasar untuk membangun usaha paper mills lebih baik serta mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu. Yang kedua itu resiko operasional, di mana resiko operasional ini dapat diatasi dengan menyiapkan bahan baku cadangan dari supplier lainnya. Resiko teknologi dapat diatasi dengan beradaptasi dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada sehingga produksi bisa berjalan dengan baik. Dan terakhir yaitu resiko lingkungan, di mana dapat diatasi dengan melakukan reboisasi atau penanaman pohon.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang monitoring, di mana di sini ada 4 langkah. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi resikonya, itu ada resiko eksternal dan internal. Yang kedua itu menganalisis resiko mana yang paling berdampak kepada perusahaan dan mana yang tidak. Yang ketiga itu mengevaluasi resiko dan keempat itu mitigasi resiko atau mengatasi resikonya itu bagaimana. Lalu keempat resiko ini dibicarakan dan dikonsultasi kepada semua divisi dalam perusahaan yang berkaitan. Dan setelah itu dimonitor dan ditinjau apakah mitigasi yang dilakukan dapat efektif kepada perusahaan. Bab 5 ada kesimpulan dan rekomendasi. Di sini kesimpulannya adalah bahwa risiko-risiko yang paling berpengaruh yang menyebabkan kebangkrutan PT Asia Paper Mill yaitu risiko keuangan, operasional, teknologi, dan lingkungan. Level risiko tertinggi ada di risiko keuangan yang mencapai nilai 25. Untuk rekomendasi, lebih memperhatikan pemasukan dan pengeluaran sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam bidang keuangan. Menstok bahan baku, dapat menggunakan teknologi dengan baik serta menjaga lingkungan. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.